Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Sultan dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara Sultan, konsultasi dan tanya jawab agama dengan jargon membumikan manhaj tarjih, mencerahkan umat. Edisi Sultan ini adalah persembahan dari Majelis Tarjih dan Tajdid bekerjasama dengan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Tema kita pada edisi Sultan kali ini mengangkat tema tentang urgensi niat dalam beramal. Di hadapan saya sudah hadir narasumber kita, Al-Ustadz Fathur Rahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik Ustadz, ini kita mengangkat tema tentang urgensi niat dalam beramal ya. Dalam kerangka agama kita itu kan salah satunya adalah ibadah ya. Dan oleh kata para ulama, ibadah itu harus dihantarkan oleh niat ya Allah. Sesuatu menjadi besar walaupun fisiknya kecil, perbuatannya kecil, menjadi besar nilainya karena niat. Adapun perbuatan juga bernilai kecil karena niat juga. Ini saya ingin menanyakan tentang seberapa penting atau apa urgensi niat dalam menjalankan satu amal atau menjalankan satu ibadah, Ustaz. Monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa jamaah Sultan dimanapun Anda berada, tadi ditanyakan sama Mas host tentang urgensi niat. Kalau kita ditanya urgensi niat, niat itu ya urgen sekali Mas, penting sekali. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai madarul a'mal. Niat itu porosnya amal. Di sentralnya amal itu ada di niat. Nah, kenapa disebut poros? Karena niat itu akan mengantarkan kepada keikhlasan, dan keikhlasan akan mengantarkan kepada sah dan diterimanya amal seseorang. Jadi jelas bahwa niat itu penting sekali. Sebagaimana kita ketahui, syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama yaitu al-ikhlas, yaitu memastikan bahwa amal yang dikerjakan betul-betul ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan terdapat unsur-unsur duniawi, motif-motif duniawi. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amal di sisi Allah adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memastikan bahwa amal yang dikerjakan telah sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, bersabda, hadis ini mungkin sangat populer, sangat familiar, bahkan mungkin Mas Samsul juga dah hafal di luar kepalanya. Di Rasulullah sampaikan innamal a'malu binniyat. Jadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalimat innamal a'malu binniyat ini menegaskan bahwa niat itu menjadi timbangan. Timbangan yang menimbang kualitas amal seseorang. Jadi amal seorang itu kalau ditimbang itu bisa berbeda-beda kualitasnya. Dari aspek niat itu kualitasnya bisa berbeda-beda. Meskipun ibadahnya hanya satu saja, sama ya, misalnya. Meskipun ibadahnya satu amalan, tapi kalau dilihat dari aspek niat itu bisa beda-beda. Bisa amal itu nanti sah atau rusak. Bisa amal itu nanti menjadi sempurna atau kurang. Bisa amal itu nanti tergolong sebagai amal yang perbuatan ketaatan atau kemaksiatan. Nah, itu dilihat dari
aspek niatnya. Jadi jelas bahwa niat ini menjadi sangat penting untuk mengawali suatu amal perbuatan. Makanya dalam lanjutan hadis tadi, innamal a'malu binniyat, Rasulullah membawakan sebuah ilustrasi, sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana konsekuensi suatu amal, satu amalan ketika niatnya berbeda. Dalam konteks ini Rasulullah membawakan contoh hijrah. Di dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli wa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ini akan dinilai hijrah fisabilillah. Dinilai hijrah yang memang untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tetapi barang siapa yang hijrahnya itu karena motivasi duniawi, dalam hal ini Rasulullah contohkan orang berhijrah tapi niatnya ingin mendapatkan dunia, itu dunia yusibuha ya, aimra'atin yankihuha, atau motivasinya hijrah ingin mendapatkan wanita di tempat dia tuju, ada wanita yang mungkin dia cintai. Jadi hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi karena ada unsur-unsur duniawinya itu. Seperti riya tadi, yusibuha. Iya. Nah, itu ilustrasi yang Rasulullah gambarkan bagaimana konsekuensi suatu amal dilihat dari aspek niatnya itu kualitasnya bisa berbeda-beda. Dan tentu banyak contoh hal yang lainnya. Nah, kemudian termasuk urgensi niat, kenapa niat itu penting, dalam kitab Taisirul Alam ya, itu disebutkan an-niyatu tamyizul ibadah anil adah. Jadi niat itu bisa berperan membedakan antara ibadah dengan adah. Adah itu kebiasaan atau rutinitas. Jadi contohnya seperti ini. Ketika seorang, misalnya ada seorang mandi, dua orang mandi. Yang satu tadi mandinya diniatkan karena Allah, masuk kamar mandi dia berdoa. Doanya gimana, Mas? Kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ya, minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian dia mandi, mendapatkan kesegaran, selesai keluar kamar mandi dia juga berdoa, maka rutinitas dia mandi itu bernilai ibadah. Tetapi yang satu tadi, orang mandi sekedar masuk kamar mandi, mendapatkan kesegaran, selesai keluar kamar mandi, itu hanya sekedar rutinitas biasa. Jadi ada satu amalan meskipun sama-sama mandi, tetapi nilai kualitasnya berbeda. Yang satu hanya sebatas rutinitas, yang satu bernilai ibadah. Nah, tentu banyak contohnya lainnya. Misalkan makan. Orang makan, ada yang makan diawali dengan doa, selesai makan dia berdoa. Sedangkan ada yang lain makan sebatas makan, kenyang, selesai. Ada tadi itu kebiasaan tadi itu ya. Jadi meskipun sama-sama kenyang, sama-sama merasakan kelezatan makan, tapi ada nilai yang berbeda bagi orang yang meniatkan makannya itu, yaitu dengan diawali doa, di akhir juga dengan doa, maka rutinitasnya itu akan bernilai ibadah. Nah, inilah yang sebetulnya Rasulullah berikan kita mekanisme untuk mengkonversi rutinitas menjadi ibadah. Itu luar biasa kalau kita amalkan. Makanya kan seluruh rutinitas kita itu dituntunkan doa, gitu. Dituntunkan doa itu dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua ada doanya. Dan itulah rahasianya
kalau kita bisa maksimalkan ini 24 jam nonstop, itu akan bernilai ibadah. Bangun tidur kita berdoa, masuk kamar mandi berdoa, pakai pakaian berdoa, keluar rumah berdoa, sampai kita nanti tidur lagi berdoa. Maka ini luar biasa dahsyat. Seluruh aktivitas kita bukan sebatas menjadi rutinitas, tapi menjadi rutinitas yang mendapat plus nilai ibadah karena niatnya tadi itu. Jadi ini yang perlu kita biasakan. Belum lagi kalau misalnya kita gali lebih dalam, setiap doa harian yang diajarkan Rasulullah itu sesungguhnya ada nilai-nilai akidah yang akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Misalnya apa rahasianya? Kita sebelum tidur itu doanya bismika amutu wa ahya. Jadi ada bahasa hidup dan mati. Dan kita mau tidur tapi membahas hidup dan mati. Kemudian kita mau masuk kamar mandi, doanya memohon perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Selesai dari buang air, doanya bersyukur karena sudah kita dihilangkan penyakitnya, diberikan kesehatan. Maka itu kalau kita pikirkan lebih dalam, itu sungguhnya rutinitas kita. Kalau kita awali dengan doa, dan doa itu kita maknai lebih dalam, maka akan mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Mas. Baik. Ini luar biasa, Ustaz ya. Jadi sebagai seorang muslim itu kita harus satu bersyukur, dua juga berbangga karena semua aktivitas yang tampaknya rutinitas bisa bernilai pahala, bernilai ibadah bila dibarengkan tadi dengan niat, dengan keikhlasan, dan dengan doa, Ustaz ya. Baik, Ustaz, selanjutnya soal niat tadi nih, bahwa disampaikan niat itu adalah pengantar dari semua amalan-amalan. Nah, saat kita ingin melakukan satu amal atau saat kita ingin melakukan satu ibadah, kaifiat daripada niat itu sendiri itu seperti apa, Ustaz? Apakah dihafalkan misalnya dari semua aktivitas tadi, makan, minum, kemudian kita berniat, niatnya harus berbahasa Arab, dihafalkan atau dilafalkan, atau cukup dengan satu pembuktian tadi melalui doa dan lain-lain sebagainya, Ustaz? Iya, memang di tengah masyarakat kita biasa melihat itu ada saudara-saudara kita yang ketika niat itu harus dilafalkan. Atau lafuz bin niat yang dilafalkan. Nah, kalau kita bicara konteks dalam pemahaman keagamaan Muhammadiyah, Muhammadiyah memandang bahwa niat itu tidak harus dilafalkan. Jadi bukan tidak perlu, tapi bahasanya tidak harus dilafalkan. Mengapa? Karena memang tidak ditemukan nas baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang memerintahkan atau mengharuskan kita untuk melafalkan niat. Karena niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya itu di hati. Jadi yang penting itu hatinya. Nah, prakteknya gimana? Maksudnya di hati itu gimana? Oh, dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya kerentek. Tahu nggak, Ustaz? Kerentek. Betul, Ustaz. Kerentek itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Ya, bahasa Arabnya itu qasdul amal, menyengaja untuk beramal itu dalam hati itu sudah dianggap sebagai niat. Jadi tidak diharuskan niat itu dilafalkan. Meskipun orang itu melafalkan niat tetapi tidak diikuti dengan menghadirkannya dalam hati, itu juga belum mencapai tujuan niat itu sendiri. Jadi sekalipun orang yang memandang bahwa niat itu harus dilafalkan, tapi juga hatinya itu juga harus menghadirkan niat. Jadi mereka yang melafalkan niat itu juga sebetulnya sama-sama memandang bahwa tempatnya niat itu di dalam hati. Hanya melafalkan niat itu semacam apa bahasanya itu tambih bil qalbi. Jadi
mengingatkan hati. Kalau ketika dilafalkan tuh hati akan ingat, oh saya akan melakukan ini. Nah, hanya saja yang menjadi persoalan di tengah masyarakat kita itu ada persepsi yang keliru tentang niat ini. Jadi ada yang menganggap bahwa niat itu harus dilafalkan. Dan dampaknya apa? Dampaknya di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang membatasi dirinya dari beramal. Ya, tadi ya, karena apa-apa harus diniatkan dan jadi dilafalkan. Sering kan Mas, misalnya kita temui orang, wah maaf saya nggak sholat malam, saya nggak tahu niatnya apa. Betul Ustaz ya. Saya nggak puasa Senin Kamis karena nggak tahu niatnya bagaimana. Nah itu ada persepsi yang kurang tepat tentang niat itu, bahwa sebetulnya yang mengharuskan niat dilafalkan pun itu sebetulnya juga mengakui niat itu cukup dalam hati, hanya membimbing, lafal itu hanya membimbing. Jadi perlu dipahamkan juga di tengah masyarakat kita bahwa ketika kita tidak hafal lafal niat amalan tertentu, jangan kemudian itu menjadi membatasi kita untuk tidak beramal, tidak sholat, tidak puasa, tidak sedekah, apalah beramal yang lainnya karena tidak tahu niatnya gimana. Nah itu yang pertama. Kemudian juga ada hal yang kurang tepat juga berkaitan dengan niat ini, yang cenderung apa istilahnya gulu ya, berlebih-lebihan. Nah ini mungkin sering kita dapati dalam praktek sholat. Ada sebagian saudara kita yang untuk menghadirkan niat itu butuh waktu sangat lama misalnya, dan momen juga. Dan ini terkadang mengganggu tetangga makmum kanan kirinya itu. Mungkin Mas juga pernah mendapati ada orang yang sholat takbirnya lama sekali, Allah, imam sudah amin sampai imam sudah mau rukuk ternyata belum mendapatkan momentum untuk menghadirkan niat itu. Nah ini juga perlu dipahamkan di tengah masyarakat kita bahwa niat itu cukup dalam hati. Sekalipun kita tidak hafal niat tertentu, bagi orang yang memandang bahwa niat itu harus dilafalkan, tidak masalah. Niat dalam hati itu sudah cukup. Jadi itu persoalan tentang niat, bahwa niat itu cukup dalam hati. Kemudian persepsi tentang niat yang harus dilafalkan itu jangan sampai membatasi kita dari beramal, dan juga dalam berniat jangan sampai tumbuh gulu berlebih-lebihan sehingga kita mengganggu orang lain. Begitu Mas. Baik, luar biasa nih perkara niat ini kecil tapi juga besar. Tadi sampaikan hati, berarti kan hatinya itu harus senantiasa dipastikan bersih. Karena ingin berniat, dan dengan kebersihan hati itu niatnya menjadi ikhlas niat. Baik Ustaz, ini terima kasih atas apa yang disampaikan pada tema urgensi niat dalam beribadah pada edisi Sultan Konsultasi dan Tanya Jawab Agama yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bekerjasama dengan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Pemirsa sekalian, kita bertemu kembali pada edisi Sultan berikutnya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.